Gimana sih perasaan kalian ketika menyimak video-video itu? Itu adalah gambaran dari situasi kita setahun belakangan ini. Mari kita lihat data. Tercatat pada tanggal 23 Mei 2021, total positif corona di Indonesia sudah mencapai 1.755.220 kasus. Diikuti juga dengan total kasus meninggal akibat corona hingga hari ini, yaitu 49.328 kasus. Dari data itu, kita bisa sadar ya, betapa bahayanya COVID-19 ini dan betapa nggak pilih-pilihnya virus ini untuk menyerang siapa saja. Mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga lansia. Selain secara fisik, COVID-19 ini juga berdampak ke aspek psikologis kita sebagai manusia. Pernah lihat kan artikel-artikel yang membahas bagaimana sih reaksi psikologis dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19? Anggota keluarga mereka, significant other lainnya selain anggota keluarga, bahkan orang-orang yang sebenarnya belum terinfeksi COVID-19, tapi mereka juga merasakan reaksi psikologis yang sama, yang serupa. Reaksi psikologis yang kita bicarakan ini bisa berupa kecemasan, ketakutan, panik, perasaan khawatir, ketakutan akan kematian, akan kehilangan kontrol, takut ketularan, dan bahkan mereka juga jadi mudah tersinggung. Yuk, kita sama-sama simak ceritanya Susan di dalam artikel berita BBC Work Life. Dia mengatakan bahwa sejak April 2020, dia terhitung hanya 5 kali meninggalkan apartemennya. Kenapa? Karena dia merasakan kecemasan sosial dan muncul perilaku obsesifnya terhadap virus. Dia juga menyebutkan kalau dia menjadi ketakutan saat naik transportasi umum. Dia jadi waspada dengan kebersihan setiap alat makan, sampai-sampai dia juga merasa nggak nyaman ketika melihat gambar sel virus corona. Wow. Dia bilang, gejala utamanya adalah saya mulai menangis. Saya merasa seperti akan mati. Dan kemudian saya menangis sampai tubuh dan paru-paru saya terasa sakit setelahnya. Untuk itu, teman-teman, kita perlu untuk mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat kita lakukan dalam mencegah maupun mengatasi dampak negatif psikologis akibat COVID-19. Pertama, membatasi mengakses informasi yang berlebihan. Dilansir dalam artikel yang berjudul Tips Kesehatan Jiwa Menghadapi Situasi Dampak Pandemi COVID-19, informasi terkait dengan COVID-19 yang belum diketahui kebenarannya itu bisa memicu kecemasan pada individu. Kita sadar ya teman-teman bahwa rumor-rumor ataupun hoax yang dibuat oleh orang-orang yang ada di internet itu cukup menargetkan emosi kita. Mereka mencoba untuk memicu reaksi dari emosi kita. Dan kita sebagai pembaca itu seringkali mengabaikan logika dan data dalam pencarian kita, mungkin ketika mencari suatu jawaban akan pertanyaan mengenai dalam konteks ini adalah COVID-19, dan orang-orang di internet itu kemudian memanfaatkan keadaan ini dan memaksa kita, kelompok-kelompok yang rentan terhadap informasi-informasi yang belum jelas kepastiannya. So, jangan lupa ya untuk selalu memperhatikan keakuratan setiap informasi. Kedua, menerapkan teknik grounding. Teknik ini bisa kita gunakan untuk mengatasi disosiasi atau kilas balik, terutama mungkin untuk seseorang yang mengalami gangguan stres pasca trauma yang diakibatkan oleh COVID-19. Teknik ini bisa membantu memfokuskan pikiran kita dengan cara seperti menarik nafas yang dalam dengan perlahan, mengamati dan mencoba menjelaskan apa saja sih yang kita amati dari lingkungan sekitar, berkeliling sekitar sejenak, menyadari eksistensi dari tubuh diri sendiri, bahkan mendengarkan suara-suara yang mungkin menurut kita menyenangkan. Ketiga, melakukan teknik deep breathing. Bernafas, suatu hal yang sangat sering kita lakukan dan sangat mahir kita lakukan. Maka dari itu, teknik ini harusnya tergolong gampang ya untuk dilakukan. Kita bisa melakukan teknik ini dengan fokus pada nafas. Menarik nafas kita lewat hidung, kemudian mendorongnya ke perut, lalu ke bagian bawah tulang rusuk, lalu dada, kemudian rasakan apabila tubuh kalian itu dipenuhi dengan udara. Kemudian kita tahan nafas selama 4 detik dan buang nafas itu selama 4 detik pula melalui mulut kita. Biarkan semua stres di tubuh kita lepas bersama dengan nafas tersebut. Di luar, 3
tips dalam mengatasi maupun mencegah masalah kesehatan mental yang telah kami sebutkan. Apabila teman-teman telah merasakan reaksi psikologis yang tidak lagi bisa diatasi oleh diri sendiri ataupun orang-orang terdekat, jangan ragu ya untuk mencari pertolongan profesional. Maka dari itu, kita rekomendasikan kembali layanan konseling online yang bisa teman-teman gunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu secara fisik maupun mental.